Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Adi Saputra Syarun dengan NIM 23650018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 atau materi 2 dari manajemen proyek. Nah, langsung saja kita materinya, yaitu dokumen kebutuhan atau requirement dokumen. Nah, di sini dia menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi yang dibutuhkan. Nah, tujuannya dia untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi user dan memperkirakan biaya waktu penyelesaian pada suatu proyek. Sementara 3 aktivitas utama yaitu memahami dan menganalisa masalah, membuat keputusan dan pembuatan proposal. Nah, dokumen kebutuhan dia adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem aplikasi atau proyek. Nah, dokumen kebutuhan biasanya meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, deskripsi umum yang menjelaskan perspektif produk, kebutuhan, yang mendetailkan setiap kebutuhan. Kemudian ada glosarium, yaitu kamus istilah atau kata-kata khusus. Kemudian lampiran, berupa diagram atau informasi tambahan. Nah, dokumen kebutuhan juga menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusinya yang dibutuhkan. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan, yang pertama kita harus memahami sendiri dari sebuah proyek. Kemudian kita mengidentifikasi pemangku kepentingan, habis itu kita wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, analisis pasar, kemudian studi kelayakan, identifikasi kebutuhan awal, penyusunan kerangka kerja, kemudian evaluasi teknologi yang diperlukan, pembuatan prototipe awal, dan penyusunan jadwal dan rencana kerja. Nah, sementara keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Nah, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Nah, perkiraan keuntungan sudah saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan manajer proyek. Tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari manajemen proyek, yaitu fase perencanaan proyek TI. Nah, pengertian perencanaan menurut Abin dalam Opal Hanif adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek, tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Nah, sementara fungsi dalam perencanaan proyek yaitu sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, merupakan dasar dalam pengalokasikan sumber daya, tolak ukur. Nah, tahap perencanaannya yang pertama urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek, penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, dan rencana anggaran dan sumber daya. Nah, fase perencanaannya itu ada merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rencana proyek. Sementara merencanakan proyek itu ada 4 bagian, yaitu dirancang strategi, mengidentifikasi dan menetapkan kendala, menetapkan prioritas proyek. Mempersiapkan proyek. Ayo makan. Yang pertama konsultan, kedua itu mempersiapkan proyek, menentukan anggota tim. Yang pertama konsultan, personil, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Mana nih yang jadwal? Yang terbang. Waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahannya itu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Penggunaan resource internal, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, mengumumkan proyek dan mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum,
kelayakan operasi, Perawatan dan kelayakan tekniknya jadwal, yaitu kelayakan per chart ekonomi. dan Gantt chart. Per chart ini jaringan grafis yang Peralatan dan menggambarkan tekniknya yaitu proyek. per chart Sedangkan dan Gantt chart Gantt chart. adalah Per chart ini batang jaringan horizontal grafis yang sederhana menggambarkan yang tugas-tugas menggambarkan proyek. tugas-tugas proyek Sedangkan Gantt berdasarkan chart adalah bagan batang bahkan horizontal diberi sederhana nama yang untuk menggambarkan mewakili tugas-tugas setiap tugas proyek proyek. berdasarkan kalender. Tiap batang diberi Nah, seperti nama contoh per chart untuk dan mewakili seperti setiap contoh tugas Gantt proyek. chart. Nah, ini Microsoft Project Nah, sepertinya Gantt contoh per chart. chart dan sepertinya contoh Microsoft Gantt chart. Project per chart. Nah, ini Microsoft Project Gantt Oke, chart. mungkin itu saja penjelasan Ini Microsoft dari saya Project untuk per materi chart. 3. Saya kira ucapan Bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum Oke, mungkin itu saja warahmatullahi penjelasan dari saya untuk materi 3. Saya kira ucapan Bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tarun. Kita akan lanjut di pertemuan 4 manajemen proyek, yaitu manajemen integrasi proyek. Nah, kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Nah, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, pengembangan project character, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Proses manajemen integrasi proyek, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk dalamnya memantau dan mengendalikan proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, dan menutup proyek. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Kegunaan proyek charter itu untuk pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yang pertama pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses manajemen dan teknis yang digunakan, pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, dan penutupan proyek. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kira ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi 5 yaitu manajemen lingkup proyek. Nah, manajemen lingkup proyek ada lingkup, ada hasil. Dan manajemen lingkup ini mencakup proses-proses yang terlibat. Proses manajemen lingkup proyek, perencanaan lingkup, definisi lingkup, membuat WBS, verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Nah, perencanaan lingkup, rencana dan manajemen lingkup. Yang pertama, rencana manajemen lingkup. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkungan awal, dan rencana manajemen proyek. Nah, ini adalah contoh project charter. Nah, ini adalah penetapan lingkup proyek lebih jauh, kemudian membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil, yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biasanya biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Dan ini disusun berdasarkan fase. WBS intranet dalam bentuk tabular. Konsep, pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama berpedoman, pendekatan analogi, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan pendekatan min mapping. Hasil WBS dalam diagram. Pustaka WBS dan scope baseline. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek.
Verifikasi sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan hidup. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope script dan verifikasi lingkup yang buruk. Nah, pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan, mengelola perubahan ketika terjadi. Oke, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut lagi di materi 6, yaitu network diagrams. Nah, network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai suatu tantangan terbesar. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah urusan utama bagi benturan dalam proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Suatu dimensi dari tipe indikator, kemudian sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan oleh Athena Yunani. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas sequencing, estimasi sumber daya, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengontrol jadwal. Nah, ini adalah ringkasan manajemen waktu proyek. Planning Schedule Management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknik, ahli analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Kemudian mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja yang biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya. Daftar aktivitas dan atribut. The activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Nah, milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menentukan jadwal dan tujuan. Sequencing activity, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. 3 tipe dependencies. Mandatory dependencies, discretionary dependencies, dan external dependencies. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi 7, yaitu Project Cost Management. Nah, tujuan pembelajaran yaitu memahami pentingnya manajemen proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen proyek, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya, memahami proses penentuan anggaran, memahami manfaat dari manajemen, dan menggambarkan bagaimana software bekerja. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi kasus menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasa diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Nah, ini adalah proses manajemen biaya proyek. Prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama, profit, margin profit, siklus hidup, cash flow,
biaya manfaat nyata, biaya yang tidak nyata, dan biaya langsung, dan biaya tak langsung. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, perkiraan analog, perkiraan bawah ke atas, pemodelan parametrik, dan alat bantu komputerisasi. Penganggaran biaya melibatkan pengoperasian estimasi biaya. WBS merupakan masukan yang diperlukan. Sasaran adalah untuk masukkan cost baseline. Nah, ini adalah contoh cost baseline pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. FVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Istilah-istilah dalam FVM. Ada plan value, ada actual cost, dan ada earned net value. Ada cost variance, ada schedule variance, ada cost performance index, dan schedule performance index. Nah, ini adalah rumus-rumus earned net value. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan lanjut di pertemuan ke-8. Sandula. Bang, Hei. mana mukamu? Tidak tahu. Ini mukaku. Di situ. Mana kasih? Ada dia tersave, termanage. Mas, bikin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 8 yaitu manajemen risiko proyek. Problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Sedangkan efek itu adalah, apa ini? Contoh skip. Apa ikan? Koreo. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Sedangkan ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan perubahan atau pengetahuan. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai. Risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan tercapai. Fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan, proses manajemen risiko proyek. Nah, perencanaannya ada input, ada teknik, dan output. Identifikasi risiko, ada faktor lingkungan, ada input, teknik, outputnya juga. Analisis risiko kualitatif, ada input, teknik, outputnya juga. Begitu juga analisis risiko kuantitatif dan perencanaan respon risiko. Pengendalian monitoring risiko ada juga. Nah, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Nah, kategori risiko ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. SWOT, analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama, risk avoidance, yaitu mengeliminasi kemungkinan terjadi risiko, dan risk
menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadi risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Nah, strategi respon terhadap risiko negatif yaitu risk transfer, yaitu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek. Misalnya menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Risiko residual risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk materi 8. Saya kira ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9 atau materi 9. Yang pertama itu Project Quality Management, yaitu memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dan manajemen kualitas, dan mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama itu perencanaan, penjaminan, dan mengendalikan. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas, quality metric, quality checklist. Nah, penjaminan kualitas, ya ini berlangsung dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek. Dan berlangsung secara iteratif, tujuannya agar proses berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Output utama pengendalian kualitas. Yang pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif dan saran perbaikan aturan. Alat pengendalian kualitas. Yang pertama, ada banyak alat yang dapat digunakan. Pertama itu Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.